pantai selatan, orang-orang masih berbisik soal satu pantangan sederhana. Jangan pakai baju hijau. Tapi yang mereka takutkan bukan sekadar warna. Konon, hijau adalah tanda pemanggilan seolah ombak, mengenali siapa yang diundang turun ke dasar laut. Dan semua itu berawal dari sebuah rahasia kelam di kerajaan Pajajaran. Pengkhianatan di balik dinding istana, kutukan yang merenggut kecantikan seorang putri, lalu pengasingan yang mematahkan hatinya. Bayangkan, seorang putri yang dulu dipuja rakyat tiba-tiba dipandang jijik dan diusir sendirian. Berjalan 7 hari 7 malam, hingga bertemu Samudra Selatan yang bergemuruh seperti bernapas. Di tepi tebing karang, ia mendengar suara yang tak berasal dari manusia lembut, tapi berwibawa menawarkan satu hal: kesembuhan dengan harga yang tak bisa ditarik kembali. Karena setelah lompatan itu terjadi, Putri Kandita tak pernah kembali sebagai manusia. Yang bangkit justru sosok lain. Ratu dengan gaun hijau zamrud, mahkota karang, dan dendam yang menjelma menjadi badai abadi. Jadi pertanyaannya, apakah larangan baju hijau itu hanya mitos, atau jejak perjanjian gaib yang masih aktif sampai hari ini? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Pantai selatan Jawa selalu menyimpan suasana yang berbeda. Debur ombaknya terdengar lebih berat. Anginnya membawa bau garam yang tajam. Dan langitnya sering tampak muram, meski matahari bersinar terang. Di tempat inilah sebuah pantangan diwariskan turun-temurun. Jangan mengenakan pakaian berwarna hijau. Larangan itu tidak tertulis di kitab manapun, namun hidup di ingatan kolektif masyarakat pesisir sebagai peringatan sunyi. Bukan karena warna semata, melainkan karena sesuatu yang diyakini bersemayam di balik gelombang Samudra Selatan. Bagi sebagian orang, pantangan itu hanyalah mitos. Namun bagi para nelayan dan penjaga pantai, hijau adalah warna yang menyatu dengan laut. Warna yang dianggap sebagai lambang kekuasaan gaib. Mereka percaya, mengenakannya berarti melangkah terlalu dekat pada wilayah yang bukan milik manusia. Dan setiap ombak yang menghantam karang seolah membawa pesan lama tentang amarah, kesedihan, dan janji yang tak pernah benar-benar berakhir. Jauh sebelum pantai selatan dikenal sebagai wilayah penuh misteri, tanah Jawa pernah berada dalam masa keemasan. Di pedalaman barat pulau ini, berdiri kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang makmur, teratur, dan disegani. Sawah membentang luas, perdagangan ramai, dan hukum ditegakkan dengan wibawa. Rakyat hidup dalam ketentraman, percaya bahwa kerajaan mereka dilindungi oleh kekuatan alam dan restu para leluhur. Di pusat kejayaan itu, singgasana kerajaan dihuni oleh seorang raja yang dikenal bijaksana dan tegas. Ia memimpin dengan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga dihormati karena tata nilai dan adab istananya. Namun, seperti halnya kerajaan besar lainnya, kemegahan itu menyimpan sisi gelap yang tak terlihat dari luar. Di balik tembok istana yang menjulang tinggi, kehidupan tidak selalu dipenuhi keharmonisan. Ambisi, kecemburuan, dan perebutan pengaruh tumbuh perlahan, tersembunyi di balik senyum dan tutur kata yang halus. Kekuasaan bukan hanya soal tahta, tetapi juga tentang siapa yang paling dekat dengan sang raja, dan siapa yang kelak menentukan arah masa depan kerajaan. Pada masa inilah, sebuah peristiwa besar mulai bergerak tanpa disadari siapapun. Peristiwa yang kelak akan mengubah wajah Pajajaran, mengguncang keseimbangan alam, dan melahirkan legenda yang terus hidup hingga ratusan tahun kemudian. Awalnya tidak ada tanda bencana. Langit tetap biru, istana tetap megah, dan rakyat masih tersenyum menjalani hari-hari mereka. Namun, sejarah seringkali berawal dari hal-hal yang tampak kecil. Dari rasa iri yang tak terucap, dari bisikan yang terdengar sepele, dari keputusan yang diambil dengan hati yang mulai dikuasai kepentingan. Semua itu perlahan menyatu, membentuk arus tak terlihat yang mengalir menuju satu titik kehancuran. Pantai selatan, dengan segala misterinya, kelak menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kehidupan dan awal dari kekuatan baru yang tak terbayangkan. Ombaknya tidak hanya membawa air laut, tetapi juga ingatan tentang pengkhianatan dan penderitaan yang ditelan waktu. Dan dari sanalah, kisah ini bermula, kisah tentang seorang putri, sebuah kerajaan, dan takdir yang akan mengikat manusia dengan samudra untuk selamanya. Di puncak kejayaan Pajajaran, singgasana kerajaan diduduki oleh Prabu Siliwangi, sosok raja yang dikenal adil, tegas, dan penuh wibawa. Ia bukan hanya penguasa, tetapi juga simbol ketertiban dan kebijaksanaan. Setiap keputusan
diambil dengan pertimbangan matang demi menjaga keseimbangan antara kekuatan kerajaan dan kesejahteraan rakyatnya. Di mata rakyat, sang raja adalah pelindung. Di mata bangsawan, ia adalah penentu nasib. Di balik kebesaran seorang raja, Prabu Siliwangi adalah seorang ayah. Dari permaisuri yang sangat ia cintai, lahirlah seorang putri tunggal. Tangisan pertama bayi itu disambut dengan dentang gamelan dan pesta besar yang berlangsung berhari-hari. Seluruh istana bersukacita, seolah alam ikut merayakan kelahiran cahaya baru bagi Pajajaran. Putri itu diberi nama Kandita, nama yang melambangkan sinar, harapan, dan masa depan. Sejak kecil, Putri Kandita tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Ia diasuh dengan penuh perhatian, diajari tata krama istana, sastra, filsafat, hingga cara membaca watak manusia. Prabu Siliwangi sendiri yang sering membimbingnya, mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus berpikir jernih dan berhati teguh. Bahi Song Raha Kandita bukan sekadar anak, melainkan penerus nilai-nilai luhur yang ingin ia wariskan pada Pajajaran. Kecantikan Putri Kandita perlahan menjadi buah bibir. Parasnya lembut, sorot matanya teduh, dan tutur katanya menenangkan. Namun yang membuatnya berbeda bukan hanya rupa, melainkan sikapnya yang rendah hati. Ia menyapa Dayang dengan ramah, mendengarkan keluhan rakyat kecil, dan tak segan belajar dari orang-orang tua di istana. Rakyat mulai melihatnya sebagai simbol masa depan yang menjanjikan. Seiring bertambahnya usia, harapan terhadap Putri Kandita pun kian besar. Banyak bangsawan dan pangeran dari kerajaan tetangga mulai mengirim utusan, sekadar mempererat hubungan atau menyampaikan ketertarikan. Istana dipenuhi bisikan tentang perjodohan dan aliansi politik. Namun Prabu Siliwangi tidak tergesa-gesa. Ia ingin putrinya tumbuh utuh, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan. Di sisi lain, tuntutan kerajaan memaksa sang raja mengambil keputusan berat. Demi menjaga stabilitas dan kesinambungan takhta, ia harus menerima kehadiran selir-selir di istana. Secara lahiriah, ini adalah tradisi politik yang lazim. Namun secara batin, kehadiran mereka perlahan mengubah suasana istana. Senyum yang terukir tak selalu tulus, dan pujian sering menyimpan maksud tersembunyi. Para selir menyadari satu hal yang tak terbantahkan. Tak ada seorang pun yang mampu menyaingi tempat Putri Kandita di hati Prabu Siliwangi. Setiap perhatian sang raja, setiap pujian tentang kecerdasan dan budi pekerti sang putri, terasa seperti bayang-bayang panjang yang menutup cahaya mereka sendiri. Dari sinilah, perasaan tidak suka mulai tumbuh. Meski masih terbungkus kepatuhan dan kesopanan, istana tetap tampak megah dari luar. Upacara berjalan seperti biasa, dan Pajajaran masih berdiri kokoh. Namun di dalam tembok-temboknya, sesuatu mulai bergeser. Kekaguman berubah menjadi kecemburuan, dan kekaguman rakyat pada sang putri Pelen-Pelen menjadi ancaman bagi mereka yang haus pengaruh. Tanpa disadari Putri Kandita dan sang raja, benih tragedi telah ditanam. Dan ketika benih itu mulai berakar, istana yang dulu penuh cahaya perlahan diselimuti bayang-bayang. Tak seorang pun tahu bahwa cinta seorang ayah kepada putrinya akan menjadi pemicu dari rangkaian peristiwa kelam yang kelak mengguncang Pajajaran dan mengikat takdir Putri Kandita dengan Samudra Selatan untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di dalam istana Pajajaran tak lagi sesederhana yang terlihat. Di balik lantai marmer yang mengilap dan tirai sutra yang menjuntai anggun, perasaan-perasaan yang tak terucap mulai tumbuh subur. Para selir yang tinggal di lingkungan istana menjalani hari-hari dengan senyum terjaga. Namun, hati mereka tak selalu setenang wajah yang ditampilkan. Kehadiran Putri Kandita perlahan berubah dari kebanggaan kerajaan menjadi bayangan yang menekan bagi sebagian orang. Setiap kali Prabu Siliwangi memuji kecerdasan putrinya, ada telinga yang mendengarnya dengan rasa panas di dada. Setiap kali sang raja mengajak Kandita berdiskusi tentang masa depan Pajajaran, ada tatapan yang dayam-dayam menyimpan ketidaksukaan. Para selir menyadari bahwa seberapapun mereka berusaha menarik perhatian, posisi Putri Kandita tetap tak tergoyahkan. Ia bukan hanya anak permaisuri, tetapi pusat kasih sayang sang raja dan harapan rakyat. Di antara para selir itu, ada satu sosok yang paling gelisah hatinya. Namanya Dewi Mutiara. Ia dikenal anggun, pandai berbicara, dan cermat membaca situasi. Namun, di balik tutur katanya yang lembut, tersimpan ambisi yang tajam. Dewi Mutiara tidak hanya menginginkan perhatian sang raja, tetapi juga pengaruh dan jaminan masa depan bagi dirinya sendiri. Setiap hari, Dewi Mutiara menyaksikan bagaimana Putri Kandita tumbuh menjadi sosok yang dicintai semua orang. Rakyat memujanya,
bangsawan, menghormatinya. Dan Prabu Siliwangi memandangnya dengan kebanggaan yang tak pernah disembunyikan. Semua itu terasa seperti penghinaan diam-diam bagi Dewi Mutiara. Ia merasa keberadaannya tak lebih dari pelengkap. Sementara masa depan kerajaan seolah telah ditentukan untuk sang putri. Kecemburuan yang awalnya kecil berubah menjadi perasaan terancam. Dewi Mutiara mulai meyakinkan dirinya bahwa selama Putri Kandita ada, tidak akan ada ruang bagi siapapun untuk bersinar. Ia juga melihat anak-anak dari selir lain akan tumbuh di bawah bayang-bayang putri tunggal sang raja. Dari sinilah ia mulai menanamkan ketakutan di benak para selir lainnya, membisikkan kemungkinan masa depan yang suram jika keadaan dibiarkan berjalan apa adanya. Bisikan itu menyebar perlahan. Dalam pertemuan-pertemuan kecil di sudut istana, kata-kata Dewi Mutiara terdengar seperti kekhawatiran yang masuk akal. Ia tidak langsung menuduh, tetapi menyiratkan. Ia tidak memerintah, tetapi mempengaruhi. Para selir yang semula ragu, mulai ikut merasakan kecemasan yang sama. Kebersamaan yang tampak harmonis di siang hari, berubah menjadi persekongkolan sunyi di malam hari. Putri Kandita sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Ia tetap menjalani hari dengan ketulusan, belajar, membantu ayahnya, dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Justru sikap inilah yang semakin menegaskan perbedaan antara dirinya dan mereka yang hatinya telah dipenuhi rasa dengki. Kebaikan yang tulus seringkali menjadi cermin paling menyakitkan bagi mereka yang menyimpan niat buruk. Sementara itu, Prabu Siliwangi sibuk dengan urusan kerajaan. Ia tidak melihat bahwa istana yang ia anggap aman mulai retak dari dalam. Ia tidak mendengar bisikan-bisikan halus yang perlahan mengarah pada satu tujuan. Kepercayaan yang ia berikan kepada orang-orang di sekitarnya justru menjadi celah bagi niat jahat untuk berkembang. Dan di saat kecemburuan itu telah berubah menjadi tekad, Dewi Mutiara mulai mencari jalan yang tak lagi terang, jalan yang tidak membutuhkan kekuatan terbuka, tetapi keberanian untuk menyentuh sisi gelap yang selama ini hanya diceritakan sebagai larangan. Dari sinilah langkah pertama menuju tragedi mulai benar-benar diambil. Malam-malam di istana Pajajaran mulai terasa berbeda. Lorong-lorong yang biasanya tenang, kini sering dipenuhi langkah pelan dan bisikan tertahan. Api pelita bergoyang tertiup angin, seakan ikut menyembunyikan percakapan yang tak layak terdengar. Dewi Mutiara semakin sering menghabiskan waktu di sudut-sudut gelap istana, berbincang lirih dengan para selir yang telah terpengaruh oleh kata-katanya. Ketakutan yang ia tanam kini tumbuh menjadi keyakinan bersama. Ia tidak lagi sekadar mengeluh atau menyiratkan ancaman masa depan. Dalam hatinya, keputusan telah diambil. Selama Putri Kandita tetap berdiri sebagai cahaya kerajaan, bayang-bayang akan terus menutup ambisi mereka, dan ambisi yang terhalang, jika dibiarkan, hanya akan melahirkan keputusasaan. Dewi Mutiara memilih jalan lain, jalan yang tak tersentuh hukum istana, namun diyakininya lebih pasti. Dalam cerita-cerita lama yang beredar di kalangan Dayang, disebutkan tentang orang-orang yang mampu mengubah nasib dengan cara terlarang. Mereka yang tinggal jauh dari pusat kerajaan, di lereng gunung dan hutan sunyi, tempat doa dan kutukan dipercaya sama kuatnya. Dewi Mutiara mulai mengingat nama-nama yang dulu hanya ia dengar sebagai dongeng pengantar tidur. Kini, dongeng itu berubah menjadi tujuan. Suatu malam tanpa bulan, Dewi Mutiara meninggalkan istana secara diam-diam. Ia menyamar sederhana, ditemani beberapa pengikut yang setia dan terikat oleh janji. Perjalanan mereka menembus hutan lebat dan jalan berbatu, semakin jauh dari kemewahan Pajajaran. Udara menjadi dingin, dan suara alam terdengar lebih jelas, seolah memperingatkan langkah yang mereka ambil. Di sebuah tempat terpencil, mereka tiba di gubuk tua yang berdiri menyendiri di kaki gunung. Asap tipis mengepul dari celah atapnya, berbau kemenyan yang menusuk. Di sanalah tinggal seorang penyihir tua, sosok yang namanya jarang disebut, namun ditakuti. Konon, ia mampu mengirim penyakit, memanggil kesialan, dan merusak hidup seseorang tanpa harus menyentuhnya. Dewi Mutiara memasuki gubuk itu dengan hati berdebar. Namun tekadnya tak goyah. Ia mengeluarkan persembahan berupa emas dan permata, simbol kekuasaan dunia yang ia tukarkan dengan kekuatan gelap. Dengan suara yang dibuat tenang, ia menyampaikan niatnya. Ia tidak meminta kematian, melainkan kehancuran perlahan. Ia ingin kecantikan Putri Kandita direnggut, martabatnya dilenyapkan, hingga tak lagi dipandang sebagai ancaman. Penyihir tua itu mendengarkan tanpa banyak bicara. Matanya yang keruh menatap tajam, seakan menimbang harga dari permintaan tersebut. Ia tahu
Kutukan semacam itu tidak ringan. Namun kilau persembahan dan kebencian yang terpancar dari Dewi Mutiara membuatnya tersenyum tipis. Akhirnya, ia mengangguk, menandakan kesepakatan yang tak bisa ditarik kembali. Ritual dijanjikan akan dilakukan pada malam tertentu, saat batas antara dunia manusia dan kekuatan gaib diyakini menipis. Dewi Mutiara kembali ke istana dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan yang mencoba muncul, namun tertutup oleh rasa puas. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan masa depan. Sementara itu, di istana, Putri Kandita tetap menjalani hari-harinya tanpa curiga. Ia tidak tahu bahwa namanya telah disebut dalam mantra-mantra kelam, dan nasibnya sedang dipertaruhkan di luar jangkauan doa manusia. Langit Pajajaran masih tampak tenang, namun di baliknya, sesuatu sedang bergerak menuju satu titik yang tak terelakkan. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Langit di atas Pajajaran tertutup awan kelabu, menelan cahaya bulan hingga istana terbenam dalam bayangan. Angin berembus pelan, membawa hawa lembab yang membuat bulu kuduk meremang. Di sudut-sudut kota, pelita bergoyang tak menentu, seakan alam ikut menahan napas menanti sesuatu yang akan terjadi. Tak ada yang menyadari bahwa pada malam inilah sebuah kutukan dilepaskan. Di lereng gunung yang sunyi, penyihir tua mulai menyiapkan ritualnya. Lingkaran tanah digurat dengan simbol-simbol kuno. Kemenyan hitam dibakar hingga asapnya membubung pekat. Mantra-mantra dilantunkan dengan suara serak namun penuh tekanan, memanggil kekuatan yang tak pernah disebut dalam doa-doa manusia. Setiap kata terasa berat, seolah mengikat sesuatu dari kedalaman bumi untuk bangkit dan patuh. Di hadapannya sebuah wadah kecil berisi benda pribadi Putri Kandita diletakkan di tengah lingkaran. Rambut halus yang pernah jatuh tanpa sengaja, serpihan kain dari busana istana, semua menjadi penghubung antara ritual dan sasaran. Penyihir itu tahu, kekuatan paling efektif adalah yang menyentuh langsung jejak seseorang. Malam semakin dingin, dan angin berputar mengikuti irama mantranya. Saat mantra mencapai puncaknya, asap kemenyan berubah warna, menghitam lalu berputar seperti pusaran kecil. Penyihir mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah. Pada detik itu, sesuatu terlepas. Sebuah energi tak kasat mata melesat menembus hutan, sungai, dan tembok istana mencari satu tujuan: peraduan Putri Kandita yang sedang terlelap. Di istana, Putri Kandita tidur dengan tenang, tak menyadari bahaya yang mendekat. Wajahnya terlihat damai, napasnya teratur. Namun perlahan, keningnya berkerut. Tubuhnya merasakan sensasi aneh, seperti disentuh ribuan jarum halus. Ia menggeliat dalam tidur, merasakan panas dan dingin datang silih berganti, namun tak terbangun. Sementara itu, di kamar-kamar lain, istana tetap sunyi. Prabu Siliwangi terlelap dengan pikiran penuh urusan kerajaan. Tak ada tanda, tak ada suara peringatan. Kutukan bekerja tanpa suara, tanpa cahaya, hanya meninggalkan jejak halus yang baru akan terlihat saat fajar menyingsing. Di lereng gunung, ritual berakhir. Penyihir tua terengah, lalu tersenyum puas. Ia tahu, apa yang dilepaskan tak bisa ditarik kembali. Dewi Mutiara, yang menunggu dengan gelisah, menerima kabar itu dengan campuran lega dan takut. Namun, ia menenangkan dirinya sendiri. Baginya, semua ini demi masa depan yang lebih aman. Fajar akhirnya datang ke Pajajaran. Cahaya matahari menyentuh dinding istana, membangunkan kehidupan seperti biasa. Dayang-dayang bersiap, pengawal berganti jaga, dan aktivitas pagi dimulai tanpa kecurigaan. Hingga sebuah jeritan memecah keheningan dari arah peraduan sang putri. Jeritan itu bukan jeritan biasa. Ia syarat rasa sakit dan ketakutan. Dayang-dayang berlari panik, pintu-pintu dibuka tergesa. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, kutukan menampakkan wujudnya. Apa yang mereka lihat membuat langkah terhenti dan napas tercekat. Pagi itu, Pajajaran tidak hanya menyambut matahari. Ia juga menyambut awal dari penderitaan panjang yang akan mengubah takdir seorang putri. Mengguncang istana dan mengantar kisah ini menuju titik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jeritan itu membuat seluruh istana tersentak. Dayang-dayang yang pertama kali memasuki peraduan Putri Kandita berhenti di ambang pintu dengan wajah pucat. Tangan mereka gemetar, napas tercekat, seolah apa yang mereka lihat terlalu mengerikan untuk segera diceritakan. Beberapa di antara mereka menjatuhkan baki dan kain yang dibawa, sementara yang lain
berlari keluar memanggil pengawal dengan suara terbata. Putri Kandita terduduk lemah di atas pembaringannya. Wajahnya yang selama ini lembut, kini tampak bengkak dan kemerahan. Kulit yang biasanya halus berubah dipenuhi bercak-bercak aneh. Sebagian mengeluarkan cairan berbau tak sedap. Ia mencoba menyentuh lengannya sendiri. Namun rasa perih membuatnya menarik tangan dengan cepat. Rasa gatal dan panas menjalar di sekujur tubuhnya, membuat air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Kabar itu menyebar dengan cepat. Lorong-lorong istana yang biasanya tenang berubah ricuh. Para pengawal berlari. Tabib istana dipanggil tergesa, dan bisik-bisik panik mulai terdengar di mana-mana. Tidak butuh waktu lama, hingga kabar itu sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Sang raja datang dengan langkah cepat. Wajahnya diliputi kecemasan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Saat ia melihat kondisi putri kesayangannya, dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia mendekat, berlutut di sisi pembaringan, berusaha menahan guncangan di dadanya. Tangannya terulur, namun berhenti di udara. Takut sentuhannya justru menambah rasa sakit sang putri. Putri Kandita menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam tatapan itu, ada rasa malu, takut, dan kebingungan. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan sang raja. Namun senyum itu segera runtuh oleh rasa perih yang kembali menyerang. Prabu Siliwangi menundukkan kepala, menahan amarah dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Ia tak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Perintah pun segera dikeluarkan. Semua tabib terbaik dari penjuru Pajajaran dipanggil ke istana. Ramuan herbal minyak penyembuh dan doa-doa kuno dicoba tanpa henti. Siang dan malam, para tabib bekerja bergantian, mencoba memahami penyakit yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Namun setiap usaha berakhir dengan kegagalan. Bercak di tubuh sang putri tidak berkurang, justru semakin meluas. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Putri Kandita semakin memburuk. Tubuhnya melemah, semangatnya terkikis oleh rasa sakit yang terus-menerus. Ia tak lagi berjalan di taman istana atau belajar bersama ayahnya. Ia hanya bisa berdiam di kamar, ditemani bau ramuan dan bisikan doa yang semakin terdengar seperti pengakuan kekalahan. Di luar peraduan, suasana istana berubah muram. Rakyat mulai mendengar kabar tentang penyakit sang putri. Sebagian bersimpati, sebagian mulai berbisik takut. Ada yang menyebutnya sebagai ujian. Ada pula yang mulai berani berprasangka bahwa ini adalah pertanda buruk bagi kerajaan. Bisikan-bisikan itu perlahan merembes hingga ke telinga para penasihat istana. Sementara itu, di balik dinding istana, Dewi Mutiara dan para selir lainnya menyembunyikan perasaan mereka dengan rapi. Di hadapan umum, mereka menampakkan kesedihan dan doa. Namun jauh di dalam hati, ada rasa lega yang berbahaya. Rencana yang mereka susun telah berjalan. Apa yang mereka tunggu-tunggu kini menjadi kenyataan. Prabu Siliwangi menutup hari-hari Nia dengan doa dan penyesalan. Ia merasa gagal melindungi putrinya. Namun ia belum menyerah. Ia bersumpah akan menemukan cara untuk menyembuhkan Putri Kandita, apapun harganya. Ia belum tahu bahwa penderitaan ini baru permulaan, dan keputusan terberat dalam hidupnya masih menunggu di depan. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat di pundak istana Pajajaran. Penyakit Putri Kandita tidak hanya menggerogoti tubuhnya, tetapi juga ketenangan seluruh kerajaan. Aroma ramuan yang terus dibakar bercampur dengan rasa cemas yang menggantung di udara. Setiap pagi, harapan akan kesembuhan kembali tumbuh. Namun setiap senja harapan itu runtuh bersama kegagalan demi kegagalan. Para tabib akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang tak ingin mereka ucapkan dengan lantang. Penyakit ini bukanlah sakit biasa. Tidak ada ramuan yang mampu menahannya. Tidak ada doa yang segera menjawab. Bisikan tentang ilmu hitam mulai terdengar, meski tak ada yang berani menyebut nama pelaku. Ketakutan pun mulai menguasai para penghuni istana. Bukan hanya akan penyakit, tetapi juga pada kemungkinan murka kekuatan yang tak terlihat. Kabar tentang kondisi sang putri menyebar keluar tembok istana. Rakyat yang semula bersimpati mulai terbelah perasaannya. Ada yang mendoakan, ada pula yang mulai menjauh. Di pasar dan perkampungan, orang-orang berbisik bahwa penyakit itu adalah pertanda buruk bagi Pajajaran. Ketakutan akan wabah dan kutukan perlahan merayap ke dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan itu akhirnya sampai ke ruang sidang kerajaan. Para penasihat, dengan wajah serius dan suara berhati-hati, mulai menyampaikan kegelisahan mereka kepada Prabu Siliwangi. Mereka berbicara tentang keselamatan rakyat, tentang wibawa kerajaan, dan tentang bahaya
jika penyakit sang putri dianggap sebagai pertanda murka alam. Kata-kata mereka tertata rapi, namun setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk hati sang raja. Prabu Siliwangi mendengarkan dalam diam, tangannya mengepal di atas singgasana, dadanya sesak oleh pergulatan batin yang tak terucap. Sebagai raja, ia dituntut menjaga ketertiban dan keyakinan rakyat. Sebagai ayah, ia ingin melindungi putrinya dari dunia yang mulai memalingkan wajah. Dua peran itu kini saling bertabrakan tanpa jalan tengah yang jelas. Di balik rapat resmi, ada bisikan lain yang lebih licik. Para selir, dipimpin Dewi Mutiara, menyelipkan suran-soran yang tampak bijaksana. Mereka berbicara tentang pengasingan sementara, tentang menjaga kehormatan istana, tentang memberi waktu agar keadaan mereda. Semua disampaikan dengan wajah penuh simpati, seolah keputusan itu demi kebaikan semua pihak. Malam-malam Prabu Siliwangi menjadi panjang dan sunyi. Ia mengurung diri, menolak makan dan minum, menatap kosong pada dinding istana. Dalam pikirannya, terbayang wajah Putri Kandita saat masih sehat, tertawa di taman, belajar di sisinya. Bayangan itu beradu dengan kenyataan pahit yang kini ia hadapi. Ia merasa gagal sebagai ayah dan sebagai raja. Akhirnya, keputusan yang paling menyakitkan pun diambil. Dengan suara bergetar, Prabu Siliwangi mengumumkan bahwa Putri Kandita harus diasingkan dari istana. Keputusan itu disampaikan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan kerajaan dan menenangkan kegelisahan rakyat. Tak ada pesta, tak ada upacara megah, hanya keheningan yang berat menyelimuti aula istana. Saat keputusan itu disampaikan kepadanya, Putri Kandita terdiam lama. Air mata mengalir perlahan di pipinya, bukan karena marah, tetapi karena luka yang terlalu dalam untuk diluapkan. Ia memahami posisi ayahnya, meski hatinya remuk menerima kenyataan bahwa ia harus pergi dari rumah yang selama ini ia cintai. Tanpa perbekalan layak dan tanpa pengawal, Putri Kandita melangkah meninggalkan gerbang istana. Tatapan rakyat yang dulu penuh kagum, kini berubah menjadi campuran takut dan iba. Dari menara tertinggi, Prabu Siliwangi menyaksikan kepergian putrinya dengan dada yang terasa kosong. Ia tidak tahu bahwa langkah itu bukan hanya pengasingan, melainkan awal dari takdir besar yang akan mengubah segalanya. Langkah Putri Kandita meninggalkan gerbang istana terasa berat, namun ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan perlahan, menahan perih di tubuh dan luka di hatinya. Istana yang dulu menjadi rumah kini menjauh, digantikan oleh jalan tanah yang sunyi. Suara pintu gerbang menutup di belakangnya, seperti tanda pemisah antara masa lalu dan nasib yang tak ia kenal. Hari pertama pengasingan dipenuhi kebingungan. Putri Kandita tidak tahu kemana harus melangkah. Ia hanya mengikuti naluri, menjauh dari keramaian, menembus semak dan pepohonan. Matahari terasa terik di kulitnya yang sakit. Setiap sentuhan kain pada tubuhnya menimbulkan rasa perih. Namun ia tetap berjalan, menolak menyerah pada rasa sakit yang terus menggerogoti. Malam pertama datang dengan dingin yang menusuk. Di tengah hutan, suara binatang terdengar saling bersahutan. Putri Kandita bersembunyi di balik pepohonan besar, meringkuk sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tidak ada selimut, tidak ada api unggun, hanya napasnya yang tersengal dan doa lirih yang terucap tanpa suara. Tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi tentang istana dan wajah ayahnya yang memudar. Hari demi hari berlalu, dan penderitaan semakin terasa. Rasa gatal dan perih tak kunjung reda. Kulitnya terasa panas, lalu dingin, lalu kembali panas. Ia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar yang ia temukan dan meminum air dari sungai kecil. Setiap tegukan air terasa seperti pertaruhan. Namun rasa haus memaksanya untuk terus mencoba. Pada hari ketiga, kakinya mulai gemetar. Setiap langkah terasa seperti beban yang berlipat ganda. Ia sering berhenti, bersandar pada batang pohon, mengatur napas. Dalam kelelahan itu, kenangan masa kecilnya muncul. Suara ayahnya yang lembut, taman istana yang hijau, dan hari-hari tanpa rasa takut. Kenangan itu menyakitkan, namun juga memberinya alasan untuk terus bertahan. Malam keempat menjadi titik terendah. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang lemah. Ia berlindung di dalam gua kecil, menggigil kedinginan. Air mata bercampur dengan air hujan, jatuh tanpa bisa ia bedakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Namun di tengah keputusasaan itu, ia teringat ajaran ayahnya tentang ketegaran. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah.
Hari kelima dan keenam dilalui dengan langkah yang lebih pelan, namun tekad yang lebih kuat. Ia tidak lagi berharap pada kesembuhan yang mudah. Ia hanya ingin menemukan tempat untuk berhenti, tempat untuk memahami mengapa semua ini menimpanya. Alam di sekitarnya terasa lebih sunyi, seolah membimbingnya menuju sesuatu yang belum ia pahami. Pada hari ketujuh, angin berubah arah. Udara yang ia hirup terasa berbeda, membawa aroma asin yang asing. Ia mendengar suara gemuruh yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu datang dari kejauhan, berat dan berulang, seperti napas raksasa yang tak pernah berhenti. Putri Kandita mempercepat langkahnya, didorong oleh rasa penasaran yang bercampur harap. Saat pepohonan mulai jarang, ia melihat cahaya terbuka di hadapannya. Di ujung perjalanan yang melelahkan, hamparan luas terbentang. Di sanalah ia berdiri tertegun, menatap samudera yang bergulung-gulung. Ombaknya menghantam karang dengan kekuatan besar, seolah menyimpan rahasia purba. Putri Kandita tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja mencapai ambang takdir, dan bahwa lautan di hadapannya bukan sekadar tujuan akhir, melainkan awal dari perubahan yang tak terbayangkan. Putri Kandita berdiri terpaku di tepi tebing karang, menatap hamparan samudera yang seolah tak berujung. Ombak menggulung dengan irama berat, menghantam beta-beta karang, dan memercikan buih putih ke udara. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin yang menembus napasnya. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasakan udara yang terasa hidup, seakan memanggil namanya tanpa suara. Langit sore berwarna keemasan, memantulkan cahaya di permukaan air yang berkilau hijau kebiruan. Pemandangan itu begitu indah, sekaligus menggentarkan. Putri Kandita duduk perlahan di atas batu karang, membiarkan angin menyapu rambutnya yang kusut. Rasa perih di kulitnya sedikit mereda oleh hawa laut yang sejuk. Dalam diam, ia merasa ada kekuatan purba yang berdenyut dari samudera, sesuatu yang berbeda dari hutan dan daratan yang telah ia lewati. Ia menatap ombak yang tak pernah lelah bergerak. Setiap gulungan terasa seperti napas panjang, dalam, dan penuh rahasia. Hatinya yang selama ini dipenuhi duka mulai terasa hening. Untuk sesaat, ia melupakan penyakit yang melekat di tubuhnya, melupakan tatapan jijik dan pengasingan yang mematahkan harapannya. Di hadapan lautan, ia merasa kecil, namun juga aman, seolah penderitaannya tidak lagi sendirian. Malam turun perlahan, rembulan naik di langit, memantulkan cahaya pucat di atas samudera. Putri Kandita merebahkan tubuhnya di atas karang yang dingin, kelelahan setelah perjalanan panjang. Debur ombak menjadi nyanyian pengantar tidur yang dalam dan menenangkan. Dalam keletihan itu, kesadarannya perlahan memudar, dan ia terlelap di antara suara air dan angin. Di tengah tidurnya, Putri Kandita mendengar sesuatu. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Suara itu lembut namun berwibawa, menggema dari segala arah, seolah datang dari angin, dari ombak, dari kedalaman air yang gelap. Suara itu memanggil namanya dengan tenang, tanpa paksaan, namun tak bisa diabaikan. Kandita, bisik suara itu. Anak manusia yang telah terluka dan diuji. Jantungnya berdebar. Dalam tidurnya, ia merasakan getaran yang menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat. Suara itu berbicara tentang penderitaannya, tentang ketegaran yang ia tunjukkan selama pengasingan. Tidak ada penghakiman di sana, hanya pemahaman yang dalam. Suara itu menawarkan sebuah jalan. Dikatakan bahwa penyakit yang menggerogoti tubuhnya bukanlah kehendak alam, melainkan hasil dari niat jahat manusia. Dan lautan, dengan kekuatan purbanya, memiliki kemampuan untuk membersihkan dan menyembuhkan. Datanglah, bisik suara itu. Menyatulah dengan airku. Lepaskan beban dunia yang telah menyakitimu. Putri Kandita terbangun dengan napas terengah. Matanya terbuka menatap rembulan yang masih menggantung di langit. Ombak di bawah tebing tampak lebih hidup, seolah berkilau memanggil. Ia merasakan campuran rasa takut dan harap yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Tawaran itu terasa nyata, bukan sekadar mimpi. Namun ia juga menyadari, setiap tawaran besar selalu menuntut keberanian yang setara. Malam itu, Putri Kandita tidak kembali tidur. Ia duduk memandangi samudera, membiarkan pikirannya bergulat dengan bisikan yang baru saja ia dengar. Di satu sisi, lautan menjanjikan kesembuhan dan akhir dari penderitaan. Di sisi lain, ia belum tahu harga apa yang harus dibayar. Namun, satu hal mulai jelas baginya. Pertemuannya dengan samudera ini bukan kebetulan.
Ini adalah persimpangan takdir. Dan keputusan yang akan ia ambil akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi datang perlahan di pantai selatan, membawa cahaya pucat yang menyapu tebing karang. Putri Kandita masih duduk di tempatnya semalam, menatap samudera yang tak pernah diam. Ombak terus bergulung, seolah mengulang panggilan yang ia dengar dalam tidurnya. Bisikan itu masih terngiang jelas di benaknya, lembut namun penuh kuasa. Ia tahu, apa yang ia alami bukan sekadar mimpi biasa. Sepanjang hari, Putri Kandita tenggelam dalam pergulatan batin. Tubuhnya kembali terasa perih, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang ia bawa dari daratan. Setiap kali ia menggerakkan tangan, rasa sakit itu hadir, seperti penegas bahwa dunia manusia telah menolaknya. Namun, setiap kali ia memandang lautan, ada ketenangan aneh yang menyusup ke dalam dadanya, seolah samudera memahami luka yang tak mampu ia ucapkan. Ia teringat istana Pajajaran, ruang-ruang luas yang kini terasa jauh dan asing. Ia teringat wajah ayahnya, tatapan penuh duka saat keputusan pengasingan itu diucapkan. Putri Kandita tahu, ayahnya bukan musuhnya, namun cinta saja tidak cukup untuk melindunginya dari intrik dan ketakutan manusia. Dunia yang pernah ia kenal telah memilih untuk melepaskannya. Malam kembali turun, dan bersama rembulan, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya sebuah undangan. Suara itu berbicara tentang keseimbangan, tentang lautan sebagai tempat semua luka bermuara dan disucikan. Ia ditawarkan kehidupan baru, bukan sebagai manusia yang terluka, tetapi sebagai bagian dari kekuatan alam yang abadi. Putri Kandita merasakan ketakutan yang wajar. Menyerahkan diri pada kekuatan yang tak sepenuhnya ia pahami berarti melepaskan sisa ikatan dengan dunia manusia. Ia bertanya dalam hatinya, apakah ia siap meninggalkan kenangan, masa lalu, dan harapan yang pernah ia bangun? Apakah kesembuhan sebanding dengan kehilangan dirinya yang lama? Hari-hari berikutnya, ia lalui dengan merenung. Ia mencoba membayangkan kembali ke daratan. Hidup tersembunyi dengan tubuh yang terus disiksa penyakit dan pandangan manusia. Bayangan itu terasa gelap dan panjang. Ia tahu, tak ada tempat baginya di sana. Setiap langkah akan diiringi rasa malu dan kesepian. Dunia manusia telah menutup pintunya. Sebaliknya, lautan menawarkan akhir dari rasa sakit. Setiap kali kakinya menyentuh air, ia merasakan sensasi sejuk yang berbeda. Untuk sesaat gatal dan perih di kulitnya mereda, seolah air laut sedang menguji ketulusannya, memperlihatkan secercah dari apa yang dijanjikan. Hatinya mulai condong, bukan karena putus asa semata, tetapi karena ia melihat harapan yang nyata. Pada suatu senja, Putri Kandita berdiri di tepi tebing, memandang cakrawala yang berwarna jingga. Angin laut mengibaskan rambutnya, membawa aroma asin yang kini terasa akrab. Ia menarik napas panjang, merasakan denyut kehidupan yang selama ini ia abaikan. Dalam diam, ia menyadari satu hal. Penderitaan yang ia alami telah mengubahnya. Ia bukan lagi putri istana yang rapuh. Keputusan itu akhirnya mengendap dengan tenang di hatinya. Ia tidak lagi melihat tawaran samudera sebagai pelarian, melainkan sebagai kelanjutan takdir. Jika dunia manusia telah menorehkannya luka, maka ia akan menerima jalan yang disodorkan alam, bukan dengan dendam, tetapi dengan keberanian untuk terlahir kembali. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang utuh, Putri Kandita menatap lautan dengan mata yang mantap. Tak ada lagi keraguan. Ia telah memilih, dan pilihan itu akan menghapus dirinya yang lama, sekaligus melahirkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang kelak akan mengguncang daratan dan samudera. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Ombak samudera selatan menggulung tinggi, memantulkan cahaya rembulan yang pucat. Putri Kandita berdiri di puncak tebing karang, tubuhnya diterpa angin laut yang dingin. Selendang tipis yang masih melekat di bahunya berkibar pelan, seolah melambaikan salam perpisahan pada dunia yang pernah ia kenal. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya terlintas bayangan istana Pajajaran, taman tempat ia belajar berjalan, dan suara ayahnya yang selalu menenangkannya saat kecil. Semua kenangan itu hadir seperti aliran air yang lembut, tidak lagi menyakitkan, tetapi juga tak bisa ia genggam. Ia tahu, setelah malam ini, semua itu hanya akan menjadi bagian dari masa lalu. Putri Kandita menarik napas dalam-dalam. Rasa takut sempat muncul, wajar bagi manusia yang berdiri di hadapan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Namun ketakutan itu segera tenggelam oleh rasa lega
yang aneh. Ia lelah melawan penderitaan, lelah berharap pada dunia yang telah menolaknya. Di hadapan samudera yang luas, ia justru merasa diterima apa adanya. Langkahnya maju satu tapak ke tepi tebing. Ombak di bawah sana bergemuruh, seakan menjawab kehadirannya. Suara samudera terdengar seperti panggilan yang telah lama menunggu. Putri Kandita membuka mata, menatap laut lepas dengan keberanian yang baru ia temukan. Tidak ada lagi air mata, yang tersisa hanya keteguhan. Dengan satu hembusan napas terakhir sebagai manusia, Putri Kandita melompat. Tubuhnya melesat turun, menembus udara malam menuju gulungan ombak yang dingin. Dalam hitungan detik, tubuhnya menyentuh permukaan air. Namun, alih-alih rasa sakit yang ia rasakan, justru kehangatan aneh yang menyelimuti seluruh raganya. Dari titik ia tenggelam, cahaya hijau terang memancar, menyinari kedalaman samudera yang gelap. Di dalam air, sesuatu yang luar biasa terjadi. Penyakit yang selama ini melekat di tubuhnya mulai luruh, terlepas seperti debu yang tersapu arus. Kulitnya yang rusak berubah perlahan menjadi bersih dan bercahaya. Rasa perih menghilang, digantikan oleh sensasi ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rambutnya terurai panjang, berkilau mengikuti gerakan air seperti benang sutra. Putri Kandita tidak lagi merasa tenggelam. Tubuhnya melayang, seolah air telah menjadi bagian dari dirinya. Ia bisa bernapas tanpa kesulitan, mendengar denyut samudera seperti denyut jantungnya sendiri. Kesadarannya melebar, melampaui rasa, melampaui batas tubuh manusia. Ia merasakan arus, karang, dan makhluk-makhluk laut sebagai satu kesatuan. Cahaya hijau itu semakin kuat, membungkus tubuhnya sepenuhnya. Dalam kilau tersebut, Putri Kandita terlahir kembali. Ia bukan lagi manusia yang terluka dan terbuang. Ia telah menjelma menjadi sosok baru, penguasa yang menyatu dengan kekuatan samudera. Laut tidak lagi berada di sekelilingnya, melainkan di dalam dirinya. Di kedalaman yang sunyi, sebuah nama baru bergema, seolah diucapkan oleh arus dan gelombang. Nama itu bukan lagi Kandita, melainkan Nyi Roro Kidul. Nama yang menandai kekuasaan, keabadian, dan ikatan abadi dengan samudera selatan. Di permukaan, ombak perlahan mereda. Cahaya hijau memudar, meninggalkan laut yang kembali tampak biasa. Tak seorang pun di daratan tahu apa yang baru saja terjadi. Namun sejak malam itu, samudera tidak lagi sama. Sebuah kekuatan baru telah bangkit dari kedalamannya, dan dunia manusia tak akan pernah benar-benar terbebas dari pengaruhnya. Di kedalaman samudera selatan yang sunyi, kesadaran Putri Kandita bangkit sepenuhnya dalam wujud yang baru. Ia tidak lagi merasakan batas tubuh seperti manusia. Air mengalir di sekelilingnya tanpa menekan, arus bergerak mengikuti kehendaknya, dan gelombang merespons setiap getaran batinnya. Di sanalah, di ruang yang tak tersentuh cahaya matahari, kelahiran barunya menjadi sempurna sebagai Nyi Roro Kidul. Keheningan laut perlahan berubah menjadi harmoni. Ikan-ikan berwarna cerah berkumpul, berputar membentuk lingkaran, seakan menyambut penguasa baru. Terumbu karang memantulkan cahaya lembut, dan pasir dasar laut berkilau seperti permata. Nyi Roro Kidul merasakan setiap denyut kehidupan itu sebagai bagian dari dirinya. Laut bukan lagi tempat, melainkan tubuh dan jiwanya sendiri. Dengan kehendak yang tenang, ia melangkah bukan berjalan, melainkan mengalir menyusuri kedalaman. Dari sela karang dan palung yang gelap, makhluk-makhluk laut muncul memberi hormat. Ada yang tua dan perkasa, ada yang kecil dan lincah. Semuanya tunduk pada keseimbangan yang kini ia jaga. Kekuatannya tidak lahir dari kemarahan semata, melainkan dari kesadaran akan harmoni yang rapuh. Perlahan, sebuah istana mulai terbentuk. Bukan dibangun dengan tangan, tetapi tumbuh dari kehendak samudera. Pilar-pilar koral berkilau naik dari dasar laut. Lengkungannya dihiasi mutiara dan ganggang bercahaya. Cahaya ikan lentera menerangi aula-aula luas, sementara arus hangat mengalir lembut sebagai penjaga. Inilah singgasana baru, bukan simbol kemewahan, melainkan pusat keseimbangan. Nyi Roro Kidul menyadari perannya. Kekuatan yang ia miliki bukan untuk menghancurkan tanpa arah, tetapi untuk menata. Ia menetapkan hukum lautan, memberi berkah pada yang menghormati, dan menahan yang merusak. Nelayan yang rendah hati akan menemukan laut yang ramah, sementara keserakahan akan berhadapan dengan gelombang yang tak kenal ampun. Hukum itu sederhana, namun tegas. Di saat yang sama, ingatan masa lalunya masih berdenyut pelan. Ia mengingat wajah ayahnya, kesedihan yang tertahan,
dan pengkhianatan yang pernah merenggut hidupnya. Ingatan itu tidak lagi menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran. Dari luka itulah lahir kebijaksanaan. Ia memilih untuk tidak membiarkan dendam menguasai takhta barunya, meski keadilan tetap harus ditegakkan. Dari istananya, Nyi Roro Kidul memandang dunia daratan melalui pantulan air. Ia melihat Pajajaran yang mulai goyah oleh intrik dan penyesalan. Ia tidak campur tangan secara langsung, tetapi alam merespons keseimbangan yang terganggu. Pasang dan surut menjadi pesan, angin dan hujan menjadi peringatan. Semua berjalan sesuai hukum yang kini ia jaga. Waktu di bawah laut terasa berbeda. Hari dan malam tidak memisahkan, yang ada hanyalah ritme. Dalam ritme itu, Nyi Roro Kidul menemukan kedamaian yang lama ia cari. Ia bukan lagi putri yang terbuang, melainkan ratu yang bertanggung jawab atas luasnya samudera. Setiap keputusan mempengaruhi arus, setiap niat memantul menjadi gelombang. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah kesadaran tumbuh. Kekuatan baru selalu mengundang ujian. Masa lalu belum sepenuhnya selesai, dan keadilan belum tuntas ditegakkan. Dari kedalaman Istana Karang, Nyi Roro Kidul bersiap bukan untuk perang, melainkan untuk menegakkan keseimbangan. Samudra telah memilihnya, dan kini dunia harus belajar menghormati pilihannya. Dari singgasananya di dasar samudra, sang ratu merasakan getaran yang asing. Bukan arus biasa, bukan pula pergerakan makhluk laut. Getaran itu membawa jejak niat jahat dari masa lalu. Jejak yang pernah menempel di tubuh manusia yang kini telah ia tinggalkan. Nyi Roro Kidul memahami isyarat itu dengan jernih. Ada hutang yang belum dibayar, dan keseimbangan belum sepenuhnya pulih. Di kedalaman Istana Karang, ia memanggil para penjaga setianya. Dari kegelapan palung muncul makhluk-makhluk perkasa, bertubuh panjang dan bersisik. Mata mereka memantulkan cahaya laut yang dingin. Mereka bukan sekadar pelindung, melainkan perpanjangan kehendak sang ratu. Tanpa kata, perintah tersampaikan. Mereka harus menelusuri jejak kutukan hingga ke daratan. Arus laut berubah arah. Sungai-sungai yang bermuara ke selatan membawa pesan sunyi itu ke hulu. Para penjaga bergerak mengikuti jalur air, menyusup tanpa suara. Di daratan, alam mulai menunjukkan tanda. Angin berembus lembab, kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan binatang hutan menjadi gelisah. Sang penyihir tua yang bersembunyi di lereng gunung merasakan sesuatu yang salah. Pada malam yang sepi, penyihir itu terbangun dengan jantung berdebar. Ia mencium bau asin yang tak seharusnya ada di pegunungan. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi. Pohon-pohon seakan condong ke arahnya akar-akar, menjulur lebih panjang, dan tanah menjadi licin di bawah kaki. Ia mencoba menjauh, namun kemanapun ia pergi, rasa terkurung itu semakin kuat. Kabut tebal turun mendadak, menutup pandangannya. Dari balik kabut, suara air terdengar semakin dekat. Bukan gemericik, melainkan gemuruh yang berat dan menekan. Sang penyihir berlari hingga tiba di tepi air terjun. Di sanalah ia terpojok. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar, memegang jemet-jemet yang kini terasa tak berguna. Air di hadapannya bergetar lalu terbela. Dari balik tirai kabut dan percikan air, bayangan agung muncul. Tidak ada amarah yang meledak, hanya tatapan dingin yang penuh penghakiman. Sang ratu tidak perlu mengucap satu kata pun. Sang penyihir tahu, inilah balasan yang tak bisa dihindari. Air terjun berhenti mengalir sejenak, lalu berkumpul membentuk gelombang yang menjulang. Dengan satu isyarat halus, gelombang itu bergerak. Ia menghantam tubuh sang penyihir, menyeretnya ke dalam pusaran air yang deras. Tidak ada jeritan yang sempat terdengar. Dalam sekejap, jejaknya lenyap, seolah alam sendiri menghapus keberadaannya. Keesokan harinya, hutan kembali sunyi. Air terjun mengalir seperti biasa, kabut mengangkat, dan tidak ada tanda perlawanan. Hutang pertama telah dibayar, namun keadilan tidak berhenti di sana. Jejak niat jahat itu tidak hanya berasal dari satu tangan. Ada sumber lain yang lebih dekat, yang selama ini bersembunyi di balik tembok istana. Di Pajajaran, malam-malam mulai terasa berat. Lorong-lorong istana dipenuhi hawa lembab yang tak wajar. Lantai terasa dingin, seperti baru tersiram air laut. Para penghuni mulai mendengar bisikan yang tak jelas asalnya, seperti desahan ombak yang datang dari jauh. Rasa aman perlahan terkikis, digantikan oleh ketakutan yang tak berwujud. Bagi mereka yang menyimpan rasa bersalah, malam menjadi musuh. Mimpi-mimpi buruk datang berulang, menghadirkan bayangan laut yang gelap dan tatapan yang tak bisa dihindari. Tanpa menampakkan diri secara langsung,
Sang ratu mulai menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Bukan dengan pedang, melainkan dengan kesadaran yang menekan jiwa. Keseimbangan sedang dipulihkan. Dan di balik ketenangan samudra, gelombang keadilan terus bergerak menuju pusat pengkhianatan yang tersisa. Malam demi malam, istana Pajajaran tidak lagi mengenal ketenangan. Para dayang terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, sementara para pengawal merasa seolah langkah mereka diawasi dari balik bayang-bayang. Lorong-lorong istana yang dahulu terang kini terasa lembab dan dingin, seakan uap air laut merembes dari dinding batu. Tidak ada yang berani menyebut nama penyebabnya. Namun rasa takut telah menjalar ke setiap sudut. Di antara mereka yang paling tersiksa adalah Dewi Mutiara. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi yang sama datang berulang. Ia melihat lautan gelap bergulung, dan dari tengah ombak, sosok ratu bergaun hijau berdiri menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu bukan marah, melainkan penuh tuntutan. Dewi Mutiara terbangun dengan jeritan tertahan, mencium aroma asin yang aneh di kamarnya, seolah laut telah mendekat. Tekanan batin itu perlahan meruntuhkan kewarasannya. Di siang hari ia tampak linglung, berbicara sendiri, dan sering menoleh ke belakang, seakan ada yang mengikutinya. Para selir lain yang terlibat dalam persekongkolan mulai menjauh. Takut tertular nasib yang sama, namun rasa bersalah tidak mengenal jarak. Mimpi buruk tetap menghantui mereka satu persatu. Suatu malam, Dewi Mutiara berlari keluar dari kamarnya menuju balairung utama. Rambutnya terurai akake koken, wajahnya pucat, dan matanya menatap liar. Di hadapan para punggawa dan dayang yang terkejut, ia tertawa lalu menangis dalam waktu bersamaan. Suaranya menggema, memecah kesunyian istana. Tanpa kendali, ia mulai berbicara. Kata-kata pengakuan mengalir deras. Ia menceritakan perjalanan ke lereng gunung, pertemuannya dengan penyihir tua, dan permintaan kutukan yang ia ajukan. Setiap detail terucap jelas, seolah ada kekuatan yang memaksanya berkata jujur. Balairung terdiam. Tidak ada yang menyangka kebenaran akan terungkap dengan cara seperti ini. Kabar pengakuan itu segera sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Sang raja yang selama ini tenggelam dalam penyesalan, bangkit dari kesunyiannya. Amarah dan duka bercampur di dadanya. Kebenaran yang ia cari akhirnya terungkap, namun dengan harga yang terlalu mahal. Putrinya telah pergi, dan luka itu tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Prabu Siliwangi memerintahkan agar Dewi Mutiara dan semua selir yang terlibat dihadapkan kepadanya. Di balairung yang sama, mereka bersujud, memohon ampun. Tangisan dan janji terdengar silih berganti. Namun kali ini, sang raja tidak lagi terpengaruh. Tatapannya tegas, suaranya mantap, dan keputusannya tak bisa digoyahkan. Ia menolak menumpahkan darah di istana. Bagi Prabu Siliwangi, darah hanya akan menambah noda. Sebagai gantinya, ia menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Semua gelar dicabut, perhiasan dan kemewahan dirampas, dan para pengkhianat diusir dari istana. Mereka diasingkan ke tempat terpencil, dipaksa hidup sebagai rakyat jelata, menanggung rasa malu dan penyesalan sepanjang hidup. Saat para pengkhianat digiring keluar gerbang, angin lembab yang selama ini menyelimuti istana perlahan mereda. Malam terasa lebih ringan, seolah beban besar telah diangkat. Rakyat menyaksikan dengan diam, menyadari bahwa keadilan akhirnya ditegakkan oleh tangan manusia. Namun bagi Prabu Siliwangi, hukuman itu bukan akhir. Ia berdiri sendiri di balairung yang kini sunyi, merasakan kelegaan yang bercampur pilu. Kebenaran telah terungkap, tetapi putrinya tak akan kembali. Ia tidak tahu bahwa di kedalaman samudra, sang ratu menyaksikan semua ini, dan satu pertemuan terakhir masih menunggu. Malam setelah hukuman dijatuhkan terasa berbeda bagi Prabu Siliwangi. Istana yang selama berbulan-bulan diliputi hawa lembab dan bisikan aneh, kini terasa lebih tenang. Pelita menyala stabil, angin berembus lembut, dan suara malam kembali wajar. Untuk pertama kalinya sejak kepergian putrinya, sang raja merasakan keheningan yang tidak menekan dada. Keletihan yang menumpuk akhirnya menjatuhkannya ke dalam tidur yang dalam. Namun, tidur itu bukanlah gelap tanpa mimpi. Ia merasa berjalan di sebuah pantai berpasir putih, diterangi cahaya rembulan yang jernih. Ombak datang perlahan, tidak mengancam, hanya berdesir lembut seperti menyambut. Udara dipenuhi aroma laut yang menenangkan, berbeda dari badai dan kegelisahan yang dulu ia rasakan. Dari kehauan sosok wanita tampak melangkah di atas permukaan air. Gaunnya berkilau hijau lembut, rambutnya terurai mengikuti angin, dan setiap langkahnya memantulkan cahaya seperti mutiara.
Prabu Siliwangi berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu, meski aura yang menyelubunginya kini jauh berbeda. Wajah yang dulu ia lihat dalam tawa dan air mata, kini memancarkan ketenangan yang agung. Tanpa mampu menahan perasaan, sang raja berlutut. Suaranya bergetar ketika memohon ampun atas kegagalannya melindungi. Ia mengakui ketakutannya, kebimbangannya, dan keputusan yang telah meremukkan hati seorang ayah. Air mata jatuh ke pasir, bercampur dengan rasa bersalah yang lama ia pendam. Sosok itu mendekat dan mengangkat tubuhnya dengan sentuhan yang lembut. Senyumnya hangat, meski tersimpan kesedihan yang tipis. "Ayahanda," ucapnya tenang, "aku telah menemukan jalanku." Dalam sekejap, Prabu Siliwangi memahami bahwa yang berdiri di hadapannya bukan lagi putri yang dulu. Ia kini adalah Nyi Roro Kidul, penguasa samudra yang lahir dari luka dan ketegaran. Ia berkata bahwa ia telah memaafkan ayahnya, bahwa keputusan yang diambil dahulu lahir dari ketakutan manusia, bukan dari kebencian. Ia meminta sang raja untuk tidak lagi meratapi masa lalu, melainkan memimpin dengan kebijaksanaan yang baru. "Pajajaran membutuhkan keteduhanmu," katanya, "dan keseimbangan membutuhkan tangan yang jujur." Ombak di sekitar mereka berkilau lembut, seolah mengamini setiap kata. Sang ratu menjelaskan bahwa ia kini menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Ia tidak mencari balas dendam, melainkan keadilan yang menata kembali. Hukuman telah ditegakkan, dan kini saatnya menumbuhkan kembali kehidupan yang sempat layu. Perlahan, sosok itu memudar, menyatu dengan cahaya rembulan dan desiran ombak. Prabu Siliwangi berdiri sendiri di pantai mimpi itu, hatinya terasa ringan meski pilu. Ada kehilangan yang tak tergantikan, namun juga kelegaan yang menenangkan. Saat terbangun, fajar menyingsing dengan cahaya lembut. Sang raja menarik napas panjang dan bangkit dengan tekad baru. Ia memerintahkan pemulihan negeri, menata kembali hukum dan kesejahteraan rakyat. Di tepi pantai selatan, ia memerintahkan didirikannya pesanggerahan dan pelaksanaan labuhan sebagai tanda hormat pada keseimbangan alam. Sejak hari itu, Pajajaran perlahan bangkit. Dan di balik setiap hembusan angin laut, Prabu Siliwangi tahu putrinya menjaga dari kejauhan, bukan sebagai bayang masa lalu, melainkan sebagai penuntun yang abadi. Tahun-tahun setelah pertemuan dalam mimpi itu membawa perubahan yang terasa nyata di Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang sempat goyah perlahan menemukan kembali keseimbangannya. Prabu Siliwangi memimpin dengan ketenangan baru, menata ulang hukum, menguatkan pangan, dan memulihkan kepercayaan rakyat. Ia tidak lagi memerintah dengan rasa takut, melainkan dengan kesadaran bahwa alam dan manusia harus berjalan selaras. Di pesisir selatan, sebuah tradisi mulai dijalankan dengan khidmat. Setiap waktu yang ditentukan, rakyat dan utusan kerajaan berkumpul untuk melakukan labuhan. Persembahan hasil bumi terbaik, kain sutra, dan bunga-bungaan dilarung ke laut. Upacara itu bukan sekadar ritual, melainkan pengakuan akan batas manusia dan penghormatan pada kekuatan alam yang menjaga keseimbangan. Ombak seringkali datang lembut pada hari-hari itu, seolah menerima dengan tenang. Dari balik cakrawala, sang penguasa samudra menyaksikan tanpa menampakkan diri. Nyi Roro Kidul tidak menuntut pujian, tidak pula mencari pemujaan. Ia menjaga dari kejauhan, memastikan hukum lautan berjalan adil. Nelayan yang rendah hati menemukan tangkapan yang cukup, sementara keserakahan kerap dibalas oleh arus yang mengingatkan. Waktu terus bergerak. Pajajaran yang pernah jaya perlahan memudar dari panggung sejarah. Generasi berganti, istana tak lagi seramai dulu, dan cerita tentang raja bijaksana menjadi kenangan yang diceritakan ulang. Namun, ketika bangunan runtuh dan nama-nama memudar, satu kisah justru semakin hidup di hati rakyat pesisir. Di kampung-kampung pantai selatan, cerita tentang Ratu Laut menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang berbicara tentang sosok wanita bergaun hijau zamrud yang tampak di senja hari, berjalan di tepi ombak. Ada yang mengaku mendengar nyanyiannya di malam sunyi, ada pula yang merasa diselamatkan dari badai setelah berdoa dengan tulus. Kisah-kisah itu berbeda detail, namun menyatu dalam makna. Dari cerita-cerita itulah lahir pantangan yang dijaga hingga kini. Warna hijau menjadi simbol kebesaran sang ratu, warna yang menyatu dengan laut. Mengenakannya di pesisir selatan dianggap melampaui batas, seolah meniru apa yang bukan hak manusia. Pantangan itu bukan ancaman, melainkan pengingat. Ada wilayah yang harus dihormati, ada kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Legenda terus bertumbuh, menyesuaikan zaman. Di satu sisi,
sang ratu dipandang sebagai pelindung. Di sisi lain, ia dihormati sebagai penegak keadilan alam. Ia bukan sekadar tokoh cerita, melainkan cermin hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketika alam dijaga, ia ramah. Ketika dilukai, ia memperingatkan. Bagi mereka yang mendengarkan dengan hati terbuka, kisah ini menyimpan pelajaran yang sederhana. Luka yang paling dalam bisa melahirkan kebijaksanaan yang besar. Pengkhianatan bisa berujung pada keadilan, bukan dendam. Dan kekuatan sejati bukanlah menaklukkan, melainkan menjaga keseimbangan. Hingga kini, ketika ombak selatan menghempas karang dengan irama yang berat, orang-orang tahu itu bukan sekadar suara air. Di dalamnya tersimpan ingatan, janji, dan penjagaan yang tak terlihat. Kisah ini tidak berakhir. Ia hidup dalam debur ombak, dalam angin pantai, dan dalam kesadaran bahwa dunia jauh lebih luas daripada yang terlihat oleh mata.